akhirnya masuk penjara. Lama, yang ada kelarnya lama, bolak-balik, capek. Nah, gue tuh konten kreator, dibilang gue raja drama, nggak apa-apa. Dari dulu gue emang acara gue tentang drama, Rumah Uya, ya kan. Terserah yang di atas. Pagi-pagi happy gue menyelesaikan artis-artis yang ribut-ribut. Ya semua lihat tuh, artis yang bermasalah ada yang diselamatkan di tempat gue, ada yang akhirnya masih berpisah, ada yang tetap masuk penjara. Jane Salimar tuh baikan. Iya kan, Jane Salimar baikan sama siapa lupa jadinya. Jane Salimar tuh sama Vanessa Angel di program gue loh. Emang kok dibilang gue king of drama, gue raja drama, rajanya. Gue makasih, malah gue dipuji. Jadi kenapa TV pakai gue, kan emang gue ya acara-acara gue berhubungan dengan itu dan sukses semua. Tapi ini kan acara ya, pernah nggak kalian lihat kita berdrama di real life pas ribut sama artis siapa, baru kali ini. Nggak pernah. Baru kali ini. Tapi itu nggak penting juga dibahas, Rin. Jadi gini, nah itu kenapa kita ngelapor polisi. Nah akhirnya karena gue konten kreator, lo bilang gue katanya king of settingan. Iya nggak apa-apa. Akhirnya gue setting aja sekalian. Setting dalam arti kata apa? Gue manfaatkan keributan ini, gue manfaatkan, si Dennis gue manfaatkan buat gue kontenin. Wow, gue dapat berlian nih. Dapat emas. Iya ya. Gue kontenin, gue masukin YouTube, dan ternyata YouTube gue, ya akhirnya gue nggak perlu mikir. Biasanya kan ini Uya TV, Nino Puya Channel, Cinta Channel, trending tuh udah puluhan kali dalam per-YouTubean Indonesia, sampai gue dibenci juga sama YouTuber lama. Sampai gue dikata-katain artis masuk YouTube. Hey, come on, bilang gitu kan. Mau artis masuk YouTube, emang YouTube punya bapak lo. Intinya adalah orang yang sukses di YouTube mau di TV, artinya dia ditonton. Orang yang dapat rating di TV ditonton. Masalah TV, YouTube, TikTok, emang ada tombol orang buat maksa orang nonton? Nggak ada. Ya kan, kalau TikTok lo FYP, TikTokers yang lain jangan sirik. Justru gue ajarin anak-anak gue nih, Cinta kan main TikTok dari dulu. Cinta, papa FYP nih, kamu jangan iri. Justru karena memang ya orang lagi ngelihat waktu gue bikin konten kucing gitu kan, tiba-tiba FYP waktu itu. Terus akhirnya Cinta dulu sempat bikin behind the scene gue joget-joget, dia FYP. Intinya adalah dalam TikTok, dalam YouTube, dalam dunia hiburan ini gak ada tombol paksaan. Kalau lo FYP, lo trending, artinya emang lo disukain. Jangan nyalahin kontennya, Allah ini jadi konten drama nih, aduh kontennya konten prank, ya kan? Ayo, kalau lo nggak bisa bersaing, jangan lo sirik, jangan lo malah ngata-ngatain, aduh konten nggak penting, konten nggak berfaedah. Buktinya ditonton. Ini kan acara hiburan, bukan lagi kita nyari pendidikan mau belajar matematika di TikTok, ya kan? Intinya adalah banyak orang yang komen-komen begitu karena gue tahu nih, karena mereka panik, ketakutan, mereka bikin TikTok, bikin YouTube tapi nggak maju, nggak sukses. Ya tandanya lu belum berhasil, konten lu nggak bagus. Jangan nyalain orang yang sukses. Dari dulu gue selalu ngajarin anak-anak gue, kalau ngelihat ada orang yang sukses, jangan lo musuhin, jangan lo obrak-abrik, cari-cari kesalahannya. Lo harus tiru kenapa dia bisa sukses. Nah itulah kunci kenapa anak gue sukses. Kenapa Nino sekarang udah punya tabungan sampai miliaran dari YouTube-nya, udah bisa beli mobil sendiri, karena anak gue begitu. Dia lebih memilih untuk berkarya dibanding komen atau jelekin orang. Gitu loh. Iya kan? Nah, intinya itu Dennis. Kenapa kita nggak lapor polisi itu tadi. Terus, nah Dennis, sekarang gini deh. Lo apa sih susahnya ngomong sama gue sekarang, ada apa, maksudnya apa? Lo awalnya kalau emang awalnya mau buat gimmick sama gue, mau buat ini roasting-roasting lucu-lucuan, mendingan omongin aja. Tapi kita pakai koridor-koridor yang ada batasan-batasannya. Iya. Iya kan? Ada batasan-batasannya, jangan nyinggung ke fisik anak, ke anak karya anak gue. Udah bilang katanya, udah jangan berisik, kayak ini kan lagi dijelasin. Lagian Iya. kalau misalnya kamu nggak mau. Ini contoh yang orang nggak punya. Kalau nggak mau nonton ya udah, Iya, nggak apa-apa. nggak punya ini. Ya kan? Loh. Kalau misalnya berisik kan lo tinggal ada tombol keluar. Ya kan, skip, blok gue gitu kan. Tapi dia kalau kayak gitu kan kalian pengen nonton juga tahu. Ya itu orang yang kelihatan lah level dia di mana. Berisik padahal lo tapi lo nonton komen, berarti lo nggak ada kerjaannya. Ya kan? Kalau gue orang pinter nih, kalau gue nggak suka nonton konten A, gue nggak tonton, gue skip, dan gue nggak komen juga. Gue tonton yang lain, itu namanya menikmati hidup. Tapi kalau orang-orang yang udah tahu nggak suka, lu datang komen, itu lo berarti hati lo busuk, lo dengki, atau lo iri, atau lo frustasi hidup lo gitu-gitu aja. Jadi lo nggak suka ada orang sukses. Wah, jorok banget nih ngomongnya nih. Apa siapa tuh? Jorok. Ada tuh tadi ada sampai ngomong alat kelamin. Nah ini aku bingung, please dong jangan ngomong Rido.
Rido, siapa tuh Rido underscore? Minta TikTok untuk nge-ban akun dia aja yang jorok-jorok. Karena TikTok tuh bisa loh. TikTok tuh bisa nge-ban komentar yang jorok, ya komentar yang jorok dan akun lo bisa hilang. Ini gue kasih tahu nih. Jadi TikTok itu menurut gue aplikasi yang sangat luar biasa. Konten lo atau kata-kata lo jorok, lo bisa hilang selamanya. Dan lo bisa dicari lo, karena ada data lo. Ya ada loh di sini Iya, loh. itu Jangan lewat. alat kelamin lah, nggak Nggak baik ya. Ya. Fans siapa tuh yang begitu tuh? Jangan dong. Iya. Nggak, kadang juga Ya. Kalau tim kita jangan begitu ya. Iya, ya. Jangan please. jangan karena apa yang kalian lakukan, misal kalian tim kita, jangan mencemari artisnya, artisnya. jangan. Jadi kayak kelihatan kesannya, kelasnya. ya please jangan. Kalau misalnya pengen Ridonya hilang tuh. kalau misalnya pengen Iya. nggak suka sama si artis atau pengen ngebela si artis, Nanti itu TikTok ngomongnya bisa cari yang kamu baik. Rido tadi kan ini akan di save kok. Ngomongnya yang Iya. baik ya. Iya. Walaupun kalian gak suka sama saya, kalian gak suka sama Mas Uya, kalian cinta banget sama si Mbak Hoba itu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semua orang kan punya selera Iya, masing-masing. Asal jangan tolong bahasanya ya sayang ya, tolong ya Mas Rido. Ridonya hilang, kabur. Ya udah, terus Maning nggak? lanjutkan. Oke. Nah, Setelah kejadian itu, biar orang pada penasaran siapa di belakang Dennis katanya. jadi gini. Tuh, semua bilang, oh siapa di belakang Dennis? Iya, Dennis nanti itu- ceritain dulu dari awal saya. Dennis itu punya toko bunga. Gue jujur ya, gue pernah di endorse bunga sama dia waktu Valentine dan ulang tahun Astrid. Anak gue pernah di endorse juga waktu wedding anniversary. Dan gue pernah beli bunga. Gue beli loh nih. Gue pernah beli bunga dari toko bunganya Dennis. Apa namanya? Flor apa tuh? Flor DC. Gue pernah beli waktu lebaran kemarin. Beli 4 buke bunga buat klien gue. Dan gue beli bukan dari toko bunga lo doang, dari 4 toko bunga lainnya. Gue bagi-bagi rezeki. Dan kok bisa dibilang, gue ditanya nih, gue jujur nih, walaupun gue kesel sama lo Dennis, gue orangnya, karena gue menghargai karya. Kalau dibilang bunga lo jelek, enggak, bunga lo bagus. Tapi saat sayang mulut lo nya nggak bagus. Nah, kalau misalnya ditanya orang, Dennis apa karyanya? Gue bisa kok belain lo kok. Lo punya karya, lo kan florist. Merangkai bunga tuh karya menurut gue, seniman. Tapi sayang dikotori oleh mulut lo yang begitu. Nggak bisa jaga hati, Nah. nggak bisa jaga itu. Gue buka lagi nih sebelum gue kasih tahu siapa orang yang di belakang Dennis. Tahu nggak nih, lo bisa lihat di YouTube-nya Cinta. Cinta YouTube apa kamu Cin yang kamu nge-like? Terima kasih Nge-like, bunga-bunganya. video Terima klipnya kasih Dennis. bunganya sampai 100-an Judul lo YouTube-nya? dikasih. Makasih ya sayang, makasih. Apa? Terima kasih. Nah, Cinta itu ada di YouTube-nya. Dia justru memberikan contoh pada kalian. Walaupun apa yang dilakukan Dennis sama karyanya Cinta, dia ngatain lagunya Cinta yang ngangenin. Lagu ngangeninnya Cinta dikata-katain, dibilang obat kuat lah. Tapi Cinta itu justru memperlihatkan jiwa besarnya. Dia nge-like lagu lo Dennis. Di-like sama dia. Karena itu karya. Jadi kalau menurut gue nih, saat pelajarannya nih, kalau gue benci sama orang lain, ya jangan benci karyanya. Kita tetap harus hargai. Nah, untuk orang yang udah tidak bisa membedakan personal dengan karya, artinya mungkin lo nggak punya karya, jadi lo tidak bisa menghargai proses dalam berkarya. Nah, terus waktu ketemu di TV, Nih jelasin nih waktu ketemu di TV nih. Jadi bukan cerita, maksudnya memang aku diundang loh sama TV, bukan yang kalau kata orang tiba-tiba datang orang nggak diizinin, bukan nggak diizinin, nggak diundang segala macam. Sayang, Bunda diundang, Cinta juga diundang, malah harusnya nyanyi ya Cin ya, nyanyi di situ lagu ngangenin. Tapi pas saat itu Cinta lagi ada di ruang make up nih, Bunda jelasin ya, kata dia bilang yang kata di tempat dia, ada anaknya, gua nggak enak ada anaknya, nanti gua gimana ini Bunda jelasin. Pada saat dia TikTokan sama Bapak TikTokan apa sih istilahnya, ngobrol sama Mas Uya ketika live dia di situ TV sama Mas Uya, Bunda ada di depan dia. Tapi memang dia nggak ngeliat, aku kehalang-halangan TV gitulah sambil ngedengerin dia. Cinta ada di ruang makeup ya, tidak ada Cinta. Dia bilang kan katanya alasannya adalah dia pergi kabur karena bukan takut Masrid, karena ada Cinta nggak enak. Padahal Cinta pada saat itu tidak ada di studio. Tidak ada Jadi di dia studio. mengada-ngada Dennis, lo ngada-ngada. Tidak ada di studio, hanya aku yang ada di studio, itu ada di belakang kayak ada layar gitu, aku dengerin dia. Aku pengen tahu dia ngomong apa, ya kan? Nah, tapi aku diundang ya, inget ya, aku diundang. Pada saat Dennis ngomongin gini, kok aku bilang dalam hatiku, kok ini anak kok nyautin Mas Uya kok kayak sedikit kurang ajar ya, tapi ya udahlah. Maksudnya itu memang mungkin ciri khasnya dia untuk teriak-teriak seperti itu. Aku diemin. Tapi pas ketika udah ngebahas anak, aku keluar. Karena apa? Aku ibunya Cinta Nino. Aku ibunya. Ketika dia ngomongin soal anak ya aku majulah. Aku masuk.
Aku masuk, aku bilang, dan inget ya, kalian ada buktinya ya, ada buktinya di dalam video, even di YouTube-nya dia, di YouTube-ku, di YouTube semua orang yang ada nayangin adegan YouTube itu. gue masih trending. Ya, aku masuk ke situ, aku cuman ngomong gini, Mbak, kenapa sih dari tadi ngomongin anak saya, tiba-tiba dia buka apa tuh namanya, buka sepatu, dia pergi. Dia buka sepatu, dia pergi. Itu pun aku masih ngomong gini, Mbak, aku mau ngomong baik-baik loh. Mbak, aku mau ngomong baik-baik. Ada di TikTokku pun aku bilang gitu, Mbak, sini aku mau ngomong baik-baik. Nah, jadi gimana dong? Ke rumahnya dia kita nggak diterima, malah dibuat konten. Nah, katanya waktu itu dia bilang ini kan, ayo one by one di TV katanya. Aku datang ke TV. Itu udah bosan lah kalian mungkin ya. Jadi udah. Wah, dikasih berlian. Alhamdulillah. Nah sekarang gini, ini kita mulai masuk ke orang di belakangnya Dennis ya. Jadi gini, gue tahu gitu gue tahu nih dari badan intelijen gue, kalau Dennis itu berusaha untuk mengorek-ngorek tentang mantan pacar gue. Gue taunya dari mana? Dari grup-grup temen gue. Jadi ada orang katanya, ada orang-orang teman-teman gue yang dicari tahu, tapi lewat orang lain. Tapi akhirnya bocorlah dia bahwa itu adalah suruhan Dennis. Untuk gue nggak tahu maksudnya apa Dennis nih. Mantan pacar gue lah dicari tahu, tapi nggak apa-apa kalau maksud itu menurut lucu-lucuan aja, nggak apa-apa. Hubungan gue dengan mantan pacar gue semua baik-baik kok semuanya. Nah, tapi kok kayak pucuk dicinta ulam tiba. Seminggu lebih terakhir ini ada sahabatnya Dennis yang menghubungi gue. Sahabatnya Dennis bilang gini, Mas Uya, Dennis ini dulu orangnya nggak kayak begini katanya. Dennis tuh orangnya dulu pendiam banget, cenderung pemalu dan cenderung kurang pergaulan katanya. Dia orangnya malah sering diledekin karena saking polosnya. Ini orang di belakang Dennis ya ngomongnya. Ini sahabatnya Dennis. Tapi kata sahabatnya Dennis itu ke gue kaget sekarang kok Dennis itu berubah jadi 180 derajat, jadi benar-benar bukan Dennis yang kita kenal dulu. Sampai dia bilang, gimana? Gue datang ke sini mau ngebelain lo ya. Gue bilang nggak perlu, jangan, gitu kan. Gue nggak perlu dibela. Gue cukup bersama keluarga gue doang. Gue nggak nyari pembelaan, gue nggak nyari pasukan, gue nggak nyari nggak nyari pembelaan dari siapapun. Karena gue merasa berempat aja kita udah kuat. Maksudnya dalam kuat bukan adu kuat ya, maksudnya kita saling menguatkan satu sama lain. Nah, akhirnya dibilang ini ada seorang cowok, ya gue nggak mau sebut namanya dulu, tapi gue masih mikir nih apakah dia akan gue keluarkan apa enggak. Cowok ini adalah mantan pacarnya Dennis beberapa tahun yang lalu. Dia cinta mati banget sama Dennis. Dulu dia pacaran sama Dennis, dari Dennis masih pemalu, masih polos, lugu banget malah katanya. Sampai gue diliatin foto-fotonya. Anak baik banget. Dan gue yakin Dennis pun sampai sekarang kalau nonton, gue yakin lo anak baik. Karena kita pernah 3 kali ketemu, lo sopan banget sama gue. Lo manggil gue Kak Uya, lo sopan gitu kan. Iya, sama aku juga gitu. Iya. Nah, gitu. Cowok itu akhirnya video call sama gue. Ini gue janjian mau ketemu nih besok atau Rabu. Dia cerita dia tuh cinta mati sama Dennis. Pada saat Dennis pacaran sama cowok ini udah tunangan dengan orang. Sampai akhirnya dia memutuskan hubungannya dengan tunangannya, intinya gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Dennis ninggalin cowok ini. Cowok ini cerita dia hampir gila katanya. Bener-bener apa ya digitulah. Gue juga bukan berarti gue percaya 100% sama cowok ini ya, tapi dia memberikan bukti sama gue, ya kan, berikan bukti sama gue. Nah, sampai akhirnya ternyata Dennis pacaran sama cowok lain, orang bule, orang Australia. Kata dia ya. Dia sempet apa? Ini kan lagi dijelasin, nggak bilang katanya ngumbar aib orang. Nah, ini lagi dijelasin. Dari tadi juga nggak ngomong jelek soal dia. Ini kan dari awal menceritakan awal muasal pertengkaran, perselisihan, ya. Terus sampai orang di belakang Dennis. Malah cowok ini kan kita bilangnya bahwa cowok ini memberikan pengakuan bahwa Dennis tuh anak baik. Gitu kan. Kita nggak dari kemarin, aku juga nggak pernah ngomongin jelek soal dia loh. Nah, intinya adalah, ini mau dilanjutin apa nggak nih? Kalau nggak, gue lanjutin nih. Nggak gue lanjutin nih. Ya udah, kalau nggak harus lanjutin kita cerita yang lain dulu deh. Lanjut katanya, nggak diem dong.
Tuh, itu kan ngumbar aib orang. Ini kan ngejelasin, sayang. Ngejelasin Ya, dari justru awal. kita justru memberikan pemahaman ke kalian. Kalau kalian pinter ya, kita memberikan pemahaman bahwa Dennis ini orang baik Iya. sebetulnya. Jadi Nggak, justru aku tuh suka penasaran ini kenapa sih dia bisa sampai kayak begini. Di balik kita kayak begini-begini itu masih ada loh pertanyaan dalam hati. Pengen tahu, pengen nanya sama dia, Den. Kenapa sih lu jadi kayak begini? Kenapa? Apa karena biar apa atau biar apa? Ngomong dong. Maksudnya kenapa jadi begini banget gitu loh. Oh iya, gue ingat banget nih. Waktu beberapa bulan yang lalu ya. Beberapa bulan yang lalu, April atau Maret kalau nggak salah. Maret. Dennis sempet loh. Waktu itu DM gue atau WhatsApp gue nanya kucing. Kau ya kucingnya bagus banget deh gitu kan. Aku mau kucing. Gue sempat bilang lo mau, tapi nanti di rumah lo kan ada anjing, nanti dimakan lagi atau berantem lagi. Dia tuh sempat ngobrol agak panjang terus minta. Makanya ini mau dilanjutin apa enggak nih? Gue Soalnya pada jadi bilang malas aib, lanjutinnya nih. malas lanjutin. Gimana kalau aib aku nggak mau dari Iya. awal cerita, kita nggak pernah cerita aibnya dia. Memang apa yang terjadi kita ceritain. Maksudnya awal klarifikasi permasalahan sampai orang yang di belakang dia ini kita lagi cerita ini. Tapi kalau gimana mau lanjut atau gimana nih? Sekarang gini aja deh. Ada nggak sih yang bisa ngundang Dennis ke sini? Dia lagi ngeliat kita, apa gimana taunya dia ngeliat kita ya? Apa enggak ya? Gimana sih, bisa nggak sih kita tahu dia nonton kita apa enggak, bisa nggak sih? Cin, bisa nggak Cin? Kita tahu siapa aja yang nonton kita, bisa tahu nggak sih? Lanjut tuh katanya lanjut. Terus Tunggu dulu. Kita cara ngundang orang gimana? Coba Cin. ya enggak kan katanya dibilang kayak gini-gini, kita undang Denisnya aja biar maksudnya kan kalau ngomong gini kan nggak enak, langsung aja nggak apa-apa. Iya, gue sih yakin dia pasti nonton. Dennis coba dong kalau misalnya lo nonton, lo ketik di sini apa kayak halo gitu, nanti gue undang. Cin, tolong nih Cin, cara ngundang gimana Cin? Kau nggak ngerti? Gimana caranya? Wow, udah 100 loh Pak, 100,4K. Gimana caranya ya? 100.000. Komen topik enggak, bukan Gimana, ini. guys, cara- Guys, coba cari tahu dong caranya mengundang orang gimana sih? Bisa bantuin nggak biar kita mau sekalian aja nggak apa-apa kan ngobrol langsung daripada ntar dibilang ini aib orang, gibah orang. Iya. Ya kan Oke, jelas sebelum ada kita orangnya. lanjutkan gini, kita mau jelaskan soal billboard ya. Kenapa kemarin kita memajang foto billboard permintaan maaf, meminta permintaan maaf Dennis ada di billboard seluruh Jakarta di 12 titik. Bukan tanpa alasan. 3 hari sebelum itu Dennis duluan yang majang foto gue. Liatin Trit, cari. Oh iya. Foto gue zaman dulu masih culun-culunnya, walaupun sekarang juga mungkin masih culun juga ya. Dia ngatain gue, bilang siapa nih? Ini artis apa-apa pakai susuk ya, susuk. Padahal itu Nih salah before jadinya. after, gitu kan? Dia duluan yang ngepost muka gue zaman dulu dan ngatain gue pakai susuk di TikTok dia. Nah, dari situlah akhirnya gue revenge sesuatu yang kreatif dong. Gue nggak mau ngata-ngatain lo jelek, lo segala macam. Nih. Malah gue dulu nantangin siapa yang punya foto-foto Dennis yang masih zaman polos-polosnya zaman dulu. Siapa nih? Ini kayaknya apa before after guys. Jadi mungkin gimana ya ngomongnya ya? Dia jadi artis kayaknya pakai kayaknya dia jadi artis ini guys pakai es usuk kak susuk ya kan susuk masa apa ini opras guys. Siapa nih? Tebak guys, coba siapa nih? Ini siapa nih? Nah, awal muasal kayak begitu. Kenapa kita tahu Nah, itu? akhirnya kita pajang foto dia. Itu juga dapat dari netizen semua tuh. Dari netizen dan dari teman-teman Dennis juga. Foto Dennis zaman dulu. Ya kan? Terus foto Dennis zaman dulu, maksudnya apa coba? Supaya kita sama aja. Lo kan mau majang foto gue zaman dulu. Yang lagi kayak Ganteng, anak got-gotnya ganteng. itu kan ya. Ya kan? Nah, gue balas lagi di billboard gitu kan. Cuman Dennis pinter memprovokasi, oh foto gue lagi bengap, padahal itu bukan yang lagi bengap ada videonya. Bukan itu emang kebetulan dia dulu lagi cabi-cabinya gitu. Ya kan, lagi cabi-cabinya. Jadi intinya gue melakukan itu ada awal muasalnya dia duluan yang melakukan itu. Ya kan? Nah, terusnya Oh, terus ada yang bilang nih, kalau yang endorse gimana katanya? oh yang endorse. Nah, Dennis di tengah-tengah keributan ini dia sempat bilang ini masalah etika endorse mengendorse katanya. Tapi menurut gue itu alasan yang terlalu dibuat-buat karena semua udah gue jalanin. Nah, ini gimana sih Cin cara ngundang orang Cin? Tolong Cin, ada yang tahu nggak sih? Kita undang Denis aja. Dennis lo sekali. kalau ada di sini coba. Tolong dong. Ada yang bilang Dennis lagi live, coba lihat. Mana Dennis lagi live? Lagi live. Kalau lagi live bagus, ayo Dennis. Gimana sih cara ngeliat orang live? Enggak Nggak ada yang ada live. Ayo Dennis kalau lihat.
Itu cara ngundang orang gimana? Gue nggak tahu cara ngundang orang, Karena sumpah gini, nih. dari dulu tuh kita tuh pengen ngomong sama orangnya, pengen ketemu sama orangnya. Di sini kali ya? Orangnya tuh susah banget Oh, bukan, ditemuin, bukan. guys. Nih, pada banyak yang bilang kenapa nggak diselesaikan secara kekeluargaan? Kita udah datang Oh, 3 bisa kali nyari ke kali ya? rumah. Ya bisa Tuh, coba tuh, 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 searching. tuh, 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 tuh. Kita udah 3 kali datang ke rumah, kan bilang katanya gini, kenapa nggak misalnya nggak usah pakai kamera, nggak usah rame-rame. Udah pernah kita datengin cuma berdua, sayang, nggak pakai kamera, sayang. Aku sama Mas Uya abis syuting, terus kita mikir begini, yuk kita datengin rumah Denis deh, maksudnya biar kita ngobrol enak. Mungkin kalau kemarin kan kita agak rame karena bawa mobil juga pas lagi San Mori. Ya udah kita berdua Cari dong, caranya gimana dong nih? ya cari dong sambil jelasin. Nah terus kita nggak bawa kamera ya guys, nggak ada orang kamera segala macem. Tapi pas kita datang dia bilang lagi nggak ada, Mbak Denisnya keluar kota. Ya udah Mbak Denis keluar kota, terus tiba-tiba ketemu lagi di TikTok ya. Di TikTok ya udah akhirnya gua pakai aja sekalian kamera telepon, gua rekam rumahnya. Iya, tenang Gitu. deh, jangan emosi. Enggak, aku nggak emosi, ngasih tahu. Nah, tadi kalau kenapa nggak cara hukum tadi udah kita jelasin 2 kali ya, capek ngejelasinnya. Yang baru gabung nanti lihat aja, ya. Ini Denis lagi live IG katanya, coba lihat. Denis lagi live IG. Nah, kalau Denis lagi live IG kita Nggak ada tadi, tunggu. Ya kita ngomong kita- aja, kita ayo ngomong main aja. ke TikTok gua gitu. Masa dia nggak mungkin Denis nggak tahu. Kita orang tadi dia sempat katanya dia nyinggung-nyinggung gua bakal live TikTok kok. TikTok nih gue seneng kenapa? Karena TikTok nih apa ya? Mereka tuh TikTok nih bisa memfilter omongan-omongan kasar seseorang, ya kan? IG saya. Oh IG apa TikTok? Ya, klik penonton yang lagi diundang. Gimana caranya? Gimana caranya? Sumpah gue nggak tahu. Gimana sih cara ngundang orang? Gue nggak tahu. Ini kan ada orang nih, terus ada top viewers, terus cara nyarinya gimana? Kenapa kak? Ada yang tahu? Tiba cara menang. Nggak ada live. Tanda panah mana? Kak cari tahu dong kok cara ngundang orang ke Sop, live TikTok kak. sop pahit. Sebelah kanan ada gambar rantai. Oh ini Oh tuh gambar rantai. Terus sini aku deh, kamu jempolnya kegedean. Tuh Add co-host apa add guest nih? Add guest ya, Add guys. guest apa add co-host? Tunggu, aku tanya dulu sama mereka. Add guest ya guys. Guys apa co-host? Add guest aja coba dulu. Add guest.